Yusuf Mansur dan Unang dan kawan-kawannya, kalau memang mereka benar, silakan Anda datang ke Kementerian Koperasi tanggal tersebut ya, tanggal 22 bulan Juni 2023 jam 10. Nah, silakan Anda bawa pengacara boleh, yang paling bagus Anda punya, terus analisa keuangannya bawa, terus bagian analisa koperasinya bawa, akuntannya bawa, silakan. Mau setelah ada laporan dari kita, mungkin mau lebih diintensifkan, bahkan dia berjanji mau langsung terjun ke lapangan untuk ngecek itu koperasi, keberadaan koperasi itu. Karena selama ini kan belum ada yang lapor katanya selama ini tentang dari kita gitu, dari Indonesia Berjamaah. Mungkin ya karena ada yang jauh dari Kalimantan, terus ibu-ibu kan jarang nggak memahami hukum juga, memahami prosedur birokrasi koperasi juga, mungkin kayak gitu, jadi nggak lapor. Bukan nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, ini kan ada beberapa komentar buzzer ya, katanya kena batunya lah, apalah, katanya takut lah laporin atau apalah. Jadi gini teman-teman, banyak yang WA ke saya dari subscriber saya, mereka normal aja, WA biasa aja, dan dari pihak yang sebelah sana itu nggak ada gitu konfirmasi ke saya mau gimana atau gimana ngelaporin. Ya silakan aja ngelaporin, itu kan hak setiap warga negara. Oke, jadi ini bukan masalah takut apa atau gimana ya. Jadi teman-teman, berdasarkan bulan lalu ya, di tanggal 4 Mei itu kita udah berkirim surat nih kepada pihak Kementerian Koperasi, dan kita udah bertemu untuk difasilitasi bertemu dengan Koperasi Indonesia Berjamaah. Ya ini berkaitan dengan Pak Unang otomatis ya, karena ketuanya. Nah ini saya nyebut orangnya karena ini memang faktanya seperti itu ya. Oke, berkaitan dengan itu kita tahu ya teman-teman bahwasanya mereka nggak datang. Nah, sebagai informasi teman-teman, biar teman-teman bisa mengingat, mereview lagi, ya saya yakin teman-teman ingat, cuma biar video ini lebih komplit, lebih beraturan dan tersistem dengan baik, ya kita lihat dulu video ya yang kemarin itu ya teman-teman. Yuk cek it out. Kita menuju ke Kementerian Koperasi. Tujuan ke Kementerian Koperasi udah saya jelaskan tadi, dan ibu ini sudah mengirimkan surat ya secara resmi kepada Kementerian Koperasi, permintaan untuk audiensi, dan sebenarnya minta untuk dipertemukan dengan pihak koperasi ya. Misalkan kalau di audiensi pihak koperasinya diundang, bisa bertemu di tanggal ini, tapi kalau kita nggak tahu sih upayanya nanti gimana, ya kita lihat dulu lah, intinya seperti itu. Dan kita jalan, karena kebetulan mobil saya genap, jadi saya simpan di tempat yang jauh, jadi kita harus jalan kaki. Nah kita perlihatkan ya, ini ada pelang masuk Kementerian Negara, Koperasi, dan UMKM ya. Nah ini ada pintu masuknya. Karena kita udah mengirim surat itu, jadi kita sudah ada tanda terimanya, jadi kita masuknya mudah teman-teman. Kita tinggal tunjukkan itu dan ya kita langsung bisa masuk nantinya. Jadi kalau misalkan belum menunjukkan itu, nah ini kita udah dapat kartu tamu, ID tamu dari bawah ya, dari resepsionis, dan kita disuruh menuju ke lantai 4. Nah di lantai 4 kita masih menunggu dari pihak stafnya, karena katanya mau ketemu dengan staf susnya, deputinya, tapi belum ada security. Jadi beliau menyatakan ingin membantu menjembatani untuk menyelesaikan, bahkan ingin memeriksa keberadaan dan eksistensi dari koperasi itu sendiri. Jadi mau memeriksa, karena di Kemenkop koperasi itu memang tidak ada anggotanya berapa, atau kemudian pengurusnya, laporan juga tidak ada. Jadi sekarang mungkin mau setelah ada laporan dari kita, mungkin mau lebih diintensifkan, bahkan dia berjanji mau langsung terjun ke lapangan untuk ngecek itu koperasi, keberadaan koperasi itu.
Karena selama ini kan belum ada yang lapor katanya selama ini tentang dari kita gitu, dari Indonesia Berjamaah. Mungkin ya karena ada yang jauh dari Kalimantan, terus ibu-ibu kan jarang nggak memahami hukum juga, memahami prosedur birokrasi kooperasi juga. Mungkin kayak gitu, jadi nggak lapor. Bukan nggak mau lapor. Ya, tapi kurang tahu, kurang paham tentang bagaimana prosedurnya yang harus ditempuh gitu. Ya, jadi intinya sikap Kementerian Koperasi baik, mau membantu. Iya. Nah, oke, itu videonya teman-teman. Itu video yang kemarin di tanggal 4 Mei itu ya di bulan lalu lah. Itu kita datang kepada Kementerian Koperasi dan pihak koperasi dari Indonesia Berjamaah, baik Yusuf Mansur dan kroni-kroninya. Saya sebut kroninya karena ya bahasa lain dari teman-temannya gitu ya. Itu nggak datang teman-teman dan nggak mau hadir ya. Dan di sana udah jelas bahwasanya Kementerian Koperasi menyatakan emang koperasi itu nggak taat aturan gitu. Walaupun ya saya nggak tahu lah sebagai regulator mereka mau ngapain. Oke, saya teman-teman sebagai orang yang mendampingi, sebenarnya yang mendampingi banyak sih teman-teman. Cuma saya adalah salah satu yang mendampingi investor dari patungan usaha, dari MoFD, dari tabung tanah, dari patungan aset gitu ya. Terus ada beberapa lah kayak misalkan BRIS atau apalah yang intinya mereka berinvestasi di kelompok sana gitu, maksudnya di koperasi itulah dan di Yusuf Mansur, karena memang ada yang langsung ke Yusuf Mansur, ada yang melalui koperasi gitu ya teman-teman. Ada yang ya kalau di MoFD itu kan ada yang memang kompleks intinya lah teman-teman. Tapi yang jelas karena di MoFD itu Yusuf Mansur bilang sendiri bahwasanya itu nanti pihak saya melalui Koperasi Indonesia Berjamaah akan bertanggung jawab, itulah Koperasi Merah Putih pada saat itu ya akan bertanggung jawab. Tapi Koperasi Merah Putih dan Koperasi Indonesia Berjamaah itu adalah satu. Kenapa? Nama itu disebutkan terus kemudian diresmikan menjadi koperasi, menggantikan Koperasi Merah Putih menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengirimkan surat lagi dan sudah saya sampaikan dan sudah menerima tanda terimanya dan akan diterima di tanggal sekian ya. Oke, di sini saya bacakan ya. Garut 29 Mei 2023. Ini sifatnya penting ya. Satu berkas permohonan audiensi. Nah, di sini kepada Deputi Bidang Perkoperasian di tempat. Dengan hormat, menindaklanjuti audiensi pada 4 Mei 2023 atas permohonan kami untuk beraudiensi dan menjadi mediator dengan pihak Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah karena ketidakpastian status kami sebagai investor yang dijanjikan baik itu melalui sertifikat patungan maupun dari keanggotaan Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah yang sebelumnya bernama Koperasi Jasa Merah Putih. Alasan-alasan terkait ketidakpastian status kami adalah adanya janji pemberian saham yang tidak ditepati dengan hanya memberikan lembaran sertifikat yang tidak memiliki kekuatan hukum dan juga dilihat dari situs ini Dekop ya. Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah ini berstatus E. Dan kami juga sebagai anggota tidak pernah sama sekali mendapat kejelasan terkait perkembangan investasi kami. Melihat pentingnya tindak lanjut Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian atas permohonan kami untuk dipertemukan dengan pihak Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan audiensi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian terkait tindak lanjut tersebut dan dapat menerima kehadiran kami pada hari tanggal Kamis 22 Juni 2023. Jam 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Nah, teman-teman, ini apa ya? Adalah bukti kami serius dalam membantu teman-teman yang berinvestasi di sana untuk mendapat kejelasannya. Jadi kalau ada pihak yang ini takut dilaporkan, nah kita ini sangat menunggu-nunggu agar bisa bertemu langsung malah. Harapannya seperti itu ketika misalkan Pak Unang ini melaporkan bersama perusahaan gitu. Polisi akan memanggil otomatis itu dan kita pasti akan bertemu dan justru itu hal yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Jadi kalau misalkan melalui kita undang langsung susah, udah melalui MUI udah teman-teman, udah Kementerian Koperasi juga udah dan ini adalah ini kedua kalinya
kita memohon untuk bertemulah mereka jadi pihak koperasi sebagai mediator untuk bertemu dengan kami. Ini adalah untuk kedua kalinya dan kita melihat apakah ini termasuk tantangan juga ya. Ini tantangan kepada pihak koperasi dan Yusuf Mansur. Ya, Yusuf Mansur terkait karena Yusuf Mansur katanya pembinanya menurut regulasi itu ya. Yusuf Mansur dan Unang dan kawan-kawannya kalau memang mereka benar, silakan Anda datang ke Kementerian Koperasi tanggal tersebut ya, tanggal 22 bulan Juni 2023 jam 10. Nah, silakan Anda bawa pengacara boleh, yang paling bagus Anda punya, terus analisa keuangannya bawa, terus bagian analisa koperasinya bawa, akuntannya bawa, silakan. Anda jelaskan bagaimana kedudukan teman-teman investor ini dan juga jelaskan di manakah alokasi dana yang telah investor setorkan kepada koperasi tersebut. Untuk apa? Bagaimana tindak lanjutnya? Bagaimana pelaksanaannya? Dan bagaimana hasilnya? Laporan-laporan tersebut harus disediakan kepada kami. Nah, jika memang selama ini mereka katakanlah katanya, itu kan bayangin aja koperasi yang tidak pernah melaporkan, tidak taat aturan itu mengumpulkan uang sebanyak mungkin sampai diomongkan di media-media. Saya nggak ngerti kedudukan ini pemerintah bagaimana bisa menjelaskan koperasi harusnya udah ditegur lama ini. Kamu nggak pernah lapor, tapi kamu selalu narik investasi. Harusnya seperti itu. Tapi ya begitulah kehidupan Indonesia. Ya kita kan lihat bagaimana taringnya pemerintah menanggapi keadaan seperti ini gitu. Karena ini bukan cuma masalah kita juga, karena banyak koperasi-koperasi yang seperti itu juga sebenarnya. Nah ini tinggal pemerintah bagaimana akan menindaklanjuti salah satu hal permasalahan tentang investasi yang enggak ada kejelasannya. Oke, teman-teman, maksud saya demikian ya. Jadi ini adalah undangan terbuka kepada pihak Yusuf Mansur, Unang Abdul Fattah sebagai ketua koperasi, dan teman-teman lah kita temui. Kalau gentle ya temui saya langsung. Saya nggak perlu bawa siapa-siapa. Saya sendiri dengan para investor gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada teman-teman media mau datang ya silakan aja, itu hak media. Oke, sampai di sini teman-teman, sampaikan pada mereka kalau memang mereka benar ya. Karena kan kita yang dicari kebenaran dan keadilan. Kalau memang mereka benar, ya pasti datang. Kalau enggak, ya teman-teman kita lihat sendiri nanti bagaimana. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.